Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hida Nurhanida dengan NIM A32122082 kelas C angkatan 22. Nah, di sini saya akan membacakan hasil resume kami terkait mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana keuangan daerah dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal, sementara yang kita ketahui keuangan daerah biasanya diambil alih oleh pemerintahan pusat seperti pertambangan dan sebagainya. Nah, keuangan daerah dapat dioptimalkan dengan meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan pajak dan retribusi, yaitu efektif serta mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Pemerintah juga perlu membuat perencanaan keuangan yang baik dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Meskipun keuangan daerah seringkali diambil alih oleh pemerintahan pusat, kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dapat membantu meningkatkan keuangan daerah dan mendukung pembangunan ekonomi lokal. Nah, pertanyaan kedua, tata kelolaan seperti apa dan bagaimana caranya atau menjalin tata kelolaan baik bisa meningkatkan kepercayaan serta efektivitas pemerintahan desa. Nah, tata kelolaan yang baik dengan dapat meningkatkan kepercayaan dan efektivitas pemerintah desa dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Pemerintahan desa dapat meningkatkan transparansi dengan mempublikasikan informasi keuangan dan keputusan penting, serta meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan pengawasan dan evaluasi yang efektif. Selain itu, pemerintah desa juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan desa. Pertanyaan ketiga, apa dampak positif dari adanya kerjasama antar pemerintah daerah terhadap pembangunan daerah? Nah, kerjasama antar pemerintah daerah dapat memiliki dampak positif terhadap pembangunan daerah seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan sumber daya, mempromosikan pembangunan ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan kerjasama, pemerintah daerah dapat berbagai pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk mengatasi masalah bersama dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Adapun pertanyaan yang keempat, yaitu dalam kerjasama pemerintah daerah, apabila terjadi perselisihan atau konflik, bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan yang paling efektif diterapkan dalam perjanjian kerjasama daerah tersebut agar tidak menghambat pembangunan bersama. Nah, jadi mekanisme penyelesaian perselisihan yang paling efektif dalam perjanjian kerjasama daerah adalah dengan menetapkan prosedur penyelesaian sengketa yang jelas seperti mediasi, arbitrasi, atau negosiasi. Dengan demikian, perselisihan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien tanpa menghambat pembangunan bersama. Nah, adapun pertanyaan yang kelima, yaitu apa perbedaan antara desa dengan kelurahan terkait pengelolaan daerah dalam hal pembangunan daerah. Nah, jadi perbedaan antara desa dan kelurahan terkait pengelolaan daerah yaitu bahwa desa memiliki otonomi yang lebih luas dalam mengelola daerahnya sendiri, sedangkan kelurahan lebih banyak diatur oleh pemerintah kota atau kabupaten. Desa memiliki hak untuk mengelola keuangan daerah dan sumber daya alamnya sendiri, sedangkan kelurahan lebih banyak bergantung pada pemerintahan kota atau kabupaten. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.